Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi kabel jaringan komputer. Oke, teman-teman mungkin sudah banyak paham tentang konfigurasi kabel jaringan komputer. Ya, hari ini kita akan kupas kembali tentang gimana sih cara konfigurasi kabel pada jaringan atau instalasi jaringan komputer. Oke, ya sebelumnya saya jelaskan dulu tentang pengkabelan. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis kabel pada jaringan komputer. Di antaranya ada kabel koaksial, kabel UTV, STV, kemudian ada kabel fiber optik dan kabel-kabel yang lainnya. Dan kalau di dunia jaringan komputer, kedua jenis kabel ini, UTV dan STP, ini sudah sangat familiar sekali. Dan basic orang-orang yang sudah belajar jaringan komputer, mereka akan terbiasa dan sudah hafal dengan konfigurasi kedua jenis kabel ini. Sedikit kita akan bahas tentang perbedaan dua kabel ini. Yang pertama ada UTV dan STV. Bedanya adalah kalau di UTV kabel tersebut nggak ada bungkus kayak foil ya bilangnya. Oke, kemudian kalau di STV itu ada pembungkus pengamannya lagi. Nah, bedanya lagi mungkin kalau di STP kabel ini cukup mahal jika dibandingkan dengan kabel UTV. Oke, nah isi dari kabel ini dia terdiri dari 8 kabel dengan warna yang berbeda. Nah, tujuannya adalah nanti kabel tersebut ada konfigurasi khusus ya yang digunakan dalam standar sebuah jaringan komputer. Oke, ya kita lanjut aja yang berikutnya. Oke, selain itu, nah ini adalah konfigurasi kabel yang familiar atau yang sesuai standar lah kalau kita bilang yang sering digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah kabel strike dan yang satunya lagi adalah kabel cross. Bedanya apa? Oke, jadi kalau dua jenis kabel tersebut di ujung A, di ujung A, oke, kabel strike pada ujung A, oke, kalau kita perhatikan di sini urutan ujung A dan ujung B itu sama. Jadi kalau kabel strike itu kuncinya adalah ujung A, jadi kabel yang pertama. Jadi kalau saya punya kabel ya ujung A dan ujung B itu konfigurasi kabelnya urutannya sama dari pin pertama sampai dengan pin ke-8. Oke, nah jadi ujung A, misalnya ini ujung A, oke, dan ini yang ujung B, konfigurasi kabelnya itu sama. Oke, sedangkan kabel cross bedanya kalau kita lihat pada gambar tersebut ada sedikit perbedaan antara ujung A dan ujung B, terutama itu di pin 1, pin kedua, kemudian pin ketiga, dan pin ke-6. Ya. Nah, jadi ujung A dan ujung B itu memiliki perbedaan untuk urutan konfigurasi kabelnya. Makanya dia disebut dengan kabel crossover. Oke. Kemudian nah, yang kita butuhkan lagi adalah RJ45. RJ45 ini biasa digunakan untuk sebagai konektor yang nanti fungsinya dia untuk mengupas dan sekaligus menjepit kabel-kabel yang ada di kabel UTP tadi. Jadi kalau kita perhatikan di sini di RJ45 itu terdapat 8 kuningan di mana tugasnya adalah jadi kabel tersebut nggak mesti harus kita kupas lagi pada saat kita mau crimping kabel. Jadi setelah kita masukkan, kuningan itu bertugas sebagai pengupas kabel tersebut dan sekaligus pengunci agar kabel tersebut tidak lepas. Yaitu RJ45. Dan kemudian nanti RJ45 inilah yang nanti akan masuk ke dalam konektor
LAN card-nya kita ataupun yang masuk nanti ke switch yang kita gunakan. Oke, kemudian yang kita butuhkan lagi adalah ini ada tang crimping. Tang crimping biasanya digunakan untuk mulai dari mengupas kulit kabel, kemudian menjepit RJ45 dan memotong kabel yang kita gunakan. Oke, nah kita langsung aja masuk ke proses crimping kabelnya. Jadi untuk proses crimping kabel, jadi saya punya contoh yang pertama. Ini ada kabel. Oke, kabel ini terlebih dahulu kita kupas. Oke, dengan bisa menggunakan tang crimping, ya, bisa menggunakan tang crimping. Jadi di bagian tang crimping itu ada bagian untuk pengupasnya. Oke, jadi pertama kali kita jepit tang crimpingnya, nanti tinggal diputar. Atau bisa juga pada saat kita beli tang crimping biasanya udah ada satu paket tambahan lagi itu yang disebut dengan cutter. Cutter ini juga bisa digunakan untuk mengupas bagian kulit kabel tersebut. Oke, kemudian tinggal diputar. Ya, setelah diputar, kabel yang sudah kulit kabel yang sudah terkelupas itu tinggal ditarik. Nah, kemudian kabel ini kita tinggal pisahkan berdasarkan urutan warnanya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi kabel strike. Jadi kalau kita lihat kabel strike yang kita miliki tadi, antara ujung A dan ujung B itu konfigurasi atau urutan kabelnya sama. Ya, urutan kabelnya sama, ujung A dan ujung B-nya. Jadi kalau kita perhatikan di situ putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Oke, kita mulai rapikan urutannya. Ya, di sini kita susun. Jadi mulai dari sebelah kiri saya itu urutan kabelnya putih oranye. Oke, kemudian ada putih hijau. Oke. Kemudian putih biru. Oke, putih hijau biru ya. Kemudian putih biru hijau. Oke, biru hijau, dan yang terakhir putih coklat. Oke, nah karena kebetulan di sini ujung A-nya kita sudah jadi, di ujung A-nya kebetulan di sini dia sudah terkonfigurasi putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat, maka ujung B-nya kita urutkan sama dengan ujung A. Oke. Kemudian kita rapikan urutan kabelnya, pastikan tidak terbolak-balik. Ya, pada saat kita nanti rapikan, boleh diluruskan terlebih dahulu, kemudian urutan kabelnya usahakan posisinya dirapatkan. Ya, posisinya dirapatkan sebelum kita jepit dengan tang crimping, ya, dengan konektor dan tang crimping. Nanti pastikan kembali bahwa urutan kabelnya tidak berubah. Karena biasa seringnya terjadi gagal koneksi setelah kabel ini dipotong. Ternyata yang menyebabkan adalah pada saat dilepas urutan kabelnya berubah. Oke. Nah, ini sudah jadi putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Oke. Kalau sudah, kita potong menggunakan tang crimping. Di sini biasanya ada pisau pemotong di bagian tang crimpingnya. Oke, pisau pemotongnya kalau sudah, jangan dilepas. Ya, jadi bagian tangan sebelah kiri ini tetap posisi memegang kabel. Kemudian, nah, ingat di RJ45, di konektor RJ45, pastikan bahwa pin 1 itu ada di sebelah kiri. Nah, kuncinya adalah ini ada bagian pengunci itu ada di bagian belakang. Jadi yang tampak ke bagian kita itu adalah kuningan yang ada di dalamnya.
Oke, kalau sudah tinggal dimasukkan. Oke, kemudian sambil didorong untuk memastikan dia sudah masuk. Kalau sudah masuk, nah di bagian yang crimping itu ada bagian penjepitnya. Oke, kita tinggal masukkan. Kalau sudah, sambil didorong, kabelnya sambil didorong, dan tangnya ditekan untuk menjepit. Kalau oke, tekan kuat untuk memastikan dia sudah berhasil. Oke, kalau sudah, maka ke-8 pin di RJ45 itu semuanya akan masuk ke dalam, dan kabel yang ada di dalam otomatis akan terkunci oleh kuningan yang ada di dalam RJ45 ini. Nah, oke, dan konfigurasi kabel kita itu sudah berhasil dari ujung A dan ujung B, itu urutan kabelnya sudah sama, dan ini sudah bisa digunakan untuk konfigurasi pada jaringan komputer. Oke, terus gimana cara konfigurasi jaringan komputernya? Kita simak lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, dan silakan dicoba. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Ada tentang konfigurasi pada jaringan komputernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.